Halo guys, ini adalah konten pertama gue tentang mistis-mistis gitu. Jadi ini mirip-mirip dengan channel sebelah. Kalau kalian pernah tahu, nah ini juga mirip-mirip kayak gitu. Jadi kita pengen tahu cerita-cerita mistis dari orang-orang yang pernah mengalaminya. Nah ini episode pertama. Ini adalah tayangan pertama tentang yang mistis gitu. Dan kita langsung aja. Ini ada nyokap gue, dan dia pengalaman banget, bukan pengalaman banget sih, banyak banget pengalaman mistis gitu di daerah, sebutin ya kan? Ya, apa ya? Okay. Di daerah Toyan? Plat Ade. Oh, Plat Ade? Iya, Plat Ade kan di sana. Ade apa AB? AB. AB, sorry. Oke, kita langsung tanya aja nih. Pengalaman yang paling serem itu pas di mana? Di kampung. Iya, ini kan emang ceritanya nanti di kampung. Iya, maksudnya ya di apa? Di rumah sendiri. Karena aku mau waktu itu SMP apa ya? SMP apa? Ya SMP lah. Aku mau sholat. Karena kalau di Jawa kan kamar mandi nggak ada yang di dalam dulu. Tapi kalau sekarang ya kamar mandi pada di dalam. Nah, aku ceritanya mau ambil air wudhu tapi keluar. Nah, keluar itu kan aku kan juga nggak berani sendiri karena waktu itu memang jarak rumah jauh-jauh, serem. Terus apa namanya, gelap. Saya aja pakai lampu itu namanya kalau dulu kan dian, lampu yang pakai bukan yang pakai apa itu sumbu. Nah itu pakai itu. Nah dikala aku lagi keluar rumah belok, kan di tempat saya itu ada pohon apa ya, kelapa yang tinggi. Nah, pohon kelapa itu aku juga nggak tahu kalau, tapi memang itu katanya sering ada orang diliatin, tapi kan aku nggak begitu percaya banget kalau aku itu belum pernah lihat sendiri. Nah ceritanya ini merinding aku. Terus udah ada api. Ini posisinya siang malam habis untuk mau malam ya. sholat isya. Sholat isya, tapi aku sholat isyanya udah begitu agak malam lah memang. Nah terus udah begitu, itu pas saya belok, saya kan sama mama saya ceritanya. Pas saya belok, tiba-tiba ada api. Api itu awalnya kecil, aku tenang aja, aku jalan. Aku nggak tahu kalau bahwa api itu lama-lama membesar. Akhirnya aku teriak duluan, api! Aku bilang gitu. Habis gitu, mamaku, oh potong gitu. Nah saya lari. Terus ini dia ngomong gitu, yang ngeliat itu cuman aku doang, mamaku nggak tahu, malah mama malah bilang oh potong gitu. Nah saya lari ke birit-birit. Dari itu saya takutnya setengah mati kalau mau ke kamar mandi. Itu saya nggak pernah sampai malam-malam karena apa ya, itu pengalaman saya di situ kok. Kata orang-orang memang sering di situ. Mbak aja baru lihat sekarang. Kalau itu memang sering, cuman kan saya nggak mau cerita, itu kan rumah Mbak, katanya begitu. Itu ceritanya zaman dulu waktu saya SMP ya, SMP. Nah, cuma ada, maksudnya kalau banaspati itu dia kan api, dia nyerang sih kira-kira. Kalau masalah nyerang nggak tahu, tapi ya mungkin kalau dideketin di daerah sana ada kejadian gitu? Enggak. Cuman kalau dideketin ya nggak tahu orang itu itunya semakin gede ya api. Ya saya mundur lah, masa maju, ya kan? Iya sih. Iya mundur lah, orang takut, namanya orang takut gimana? Ya mundur, nggak ada maju. Itu yang pengalaman pertama. Itu pas SMP. Udah pas SD nggak ada kayak gitu? Kalau pas SD saya kan apa ya, pada ngaji. Kalau dulu kan ngaji juga pakai obor, pakai anuan daun kelapa itu dinyalain buat obor, karena dulu kan listrik belum ada. Iya. Nah udah begitu teman-teman juga pada ngaji. Waktu itu aku nganter teman pulang kan. Kalau dulu kan anak-anak kan akur-akur. Udah
kamu ngantar ke sono dulu, ntar ngantar ke sono dulu. Habis itu kan itu teman saya udah saya antar, tapi kenapa tuh tiba-tiba yang hari kedua apa ya, nggak saya antar, bareng teman-teman tuh nggak diantar. Nah ceritanya temen tuh kakak adik tuh dua tuh namanya Rini sama Nani, tuh berdua kakak adik. Tiba-tiba itu di situ tuh apa namanya? Di situ itu di mana? Ya di sebelah, tapi jalannya agak jauh sih. Pengajian kan ada jalan. Tuh ada batak yang dulu di apa ya, dibakar. Tapi batak itu udah dibakar lama. Kan dulu ada batak yang untuk pembakaran batak. Tapi lama nggak dibongkar-bongkar. Itulah jadi tempat angker ceritanya. Nah di situ teman saya itu teriak-teriak. Yang satu nggak bisa jalan, yang satu mondar-mandir nggak bisa jalan. Nah kan masih kedengaran karena pengajiannya kan nggak jauh dari situ. Nah kita samperin bareng-bareng, ya Allah nggak bisa ngomong, nggak bisa apa tuh, serem banget tuh. Nggak tahu itu setan apa yang itu ini tuh, aku nggak tahu. Dia nggak cerita setan apa? Belum bisa cerita. Dia sampai ini juga dia pokoknya ada gede tinggi, matanya melotot. Dari situ juga nggak ada yang berani lagi lewat situ. Gitu. Jadi sekedar info aja sih nih ya, kalau buat yang kalian yang nggak tahu yang apa namanya rumah bakaran bata itu. Jadi itu dulu itu batu bata sampai sekarang sih ya. Sekarang udah dibongkar? Enggak, sampai sekarang tuh prosesnya masih ada ya. Maksudnya proses pembuatan batu bata itu dibakar, udah ada. Dibakar dulu di satu rumah ya, kayak rumah. Bukan, gitu. Di tempat tanah kosong. Iya, maksudnya kayak semacam kayak tungku gitulah. Tapi bentuknya gede gitu. Enggak kayak tungku langsung iya gede gitu kan, kayak tembok gitu kan. Jadi dibakar di dalam gitu. Kenapa itu nggak tahu, itu lama nggak dibongkar. Bingung saya. Ya itu karena sekarang udah dibongkar. Sekarang udah dibongkar. Karena apa, tempatnya itu kan luas. Dari sini ke sono kebun, gimana nggak serem. Semua orang nggak ada yang lewat ke situ. Tapi karena temanku harus melewatin situ, nggak ada jalan lain. Ya udah lewatlah situ, teman aku itu. Ya seremnya begitu. Nah, gendruwo sekarang. Jadi itu ceritanya temannya mama gitu. SD itu. SD. Ya tapi kan kita juga karena apa ya, sama-sama ngaji, kenapa nggak ngaji ya cerita begitu. Aku takut sekarang gitu ceritanya. Terus ya pokoknya dulu itu ya masih gimana ya, masih wingit di Jawa apa sih? Iya wingit yang angker. Apa namanya ya, belum lama ini aja adik aku juga diituin apa, kalau di Jawa namanya temeti usus. Oh iya jadi begitu udah jatuh dari atas, plok lewer. Gitu lewernya itu apa, memanjang maksudnya. Karena kalau usus kan memanjang. Kok bisa ya kayak gitu ya? Nggak tahu, tapi adik aku, aduh, kalau saya mau udah nggak bisa jalan dah. Ya maksudnya kenapa bentuknya absurd gitu? Maksudnya nggak jelas gitu. Usus gitu kan nggak jelas. Maksudnya kenapa dia menirukan kayak gitu tuh? Iya, aneh juga. Ya namanya juga temeti usus. Ya itu jatuh plek lewel gitu. Itu kan terus aku, aduh, adikku memang berani banget. Kalau saya mah nggak berani. Udah nggak berani sama sekali kalau saya. Tapi adikku tetap aja lewat situ. Iya, nggak ada jalan lain. Iya, kalau ke tempat mantunya kan nggak ada jalan lain. Ke tempat ini Wawan. Tempatnya ngomong-ngomong ini masih sama ya, maksudnya? Enggak beda-beda. Enggak, maksudnya satu wilayah gitu. Iya, satu wilayah, masih jadi satu wilayah. Cuman yang temeti usus itu yang jatuh dari atas itu di bambu kan tinggi-tinggi. Blek lewer itu tuh ya memang tempatnya di bambu itu. Bambu, tapi masih satu desa itu. Satu desa itu. Yang sering didapatkan kan tempat sakit di depan rumah itu pasti ada. Pasti ada orang yang
tinggi besar. Hmm. Itu kalau orang lain diganggu, tapi kalau adik aku nggak diganggu karena memang dia tempatnya. Sama mama nggak diganggu. Kalau aku kan karena ya mungkin dia nggak tahu juga dah, nggak pernah aku diliatin, tapi aku nggak minta. Nggak minta. Kalau Lek Sakim sering diliatin, kalau Lek Sakim biar diliatin tapi nggak diganggu, tapi kalau orang lain diganggu. Mau masuk ke situ katanya serem. Itu apa? Kata dia. Kata Lek Sakim nggak tahu orang, pokoknya orangnya gede tinggi serem. Genderuwo kali. Pasti ada itu di depan. Itu dari dulu begitu. Dari dulu. Tapi kalau dulu nggak seserem itu sih. Yang akhir-akhir ini malah justru serem. Tapi kenapa adikku nggak takut, tetap tinggal di situ. Padahal sekarang kan udah terang itu, tempatnya itu udah terang, tapi tetap itu makhluk itu muncul dan muncul lagi, itu loh. Makanya apalagi tempat dulu waktu sering suka ada penguburan orang baru dikubur, sering ada kejadian. Itu di kuburan yang di depan itu. Sering aja kejadian dulu, apalagi yang orang yang matinya tidak wajar, tapi Allahu alam ya itu memang apa ya Gak wajar itu kayak gimana contohnya? Contohnya ditabrak, kalau tabrakan itu nanti suka ada munculnya itu setannya apa nggak ngerti dah, pokoknya pasti ada pemunculan itu, pasti ada. Cuman akhir-akhir ini udah kayaknya udah nggak seserem dulu. Yang di kuburan itu, kalau dulu kuburan itu serem banget karena yang memang setelah ada kejadian orang tabrakan terus meninggal dikubur di situ, ada yang berhenti menangis di kuburan itu. Orang lewat serem juga. orang lewat pasti aku takut. Lah, kok takut? Ada orang lewat pasti orang itu menangis. Ya Allah alam, kita nggak tahu juga apa itu memang apa yang ditabrak itu atau enggak gitu. Iya, apa itu memang dari setan lain, biar orang takut, bisa juga. Bahkan orang meninggal itu kan semua kembali pada Allah lah. Itu memang jalannya memang seperti itu. Kalau orang meninggal kan jalannya macam-macam, 1000 jalan. Nah itu tadi yang cerita genderuwo gimana? Belum dibahas. Aku takut. Enggak. Emang pernah lihat langsung? Maksudnya? Langsung sih enggak, baunya. Baunya. Baunya itu. Tapi katanya gini, temen aku, jangan nengok ya mbak, jangan nengok. Emang kenapa? Ntar kamu takut, udah cukup saya aja yang melihat, katanya gitu. Jangan nengok, aku penasaran. Nengok enggak. Nengok aja, kenapa? Enggak, aku enggak nengok karena aku takut. Sekali seumur hidup. Aku takut, baunya bau singkong rebus. Kalau ada bau singkong rebus pantai itu muncul. Aku takut loh. Ini malam Jumat. Pas banget malam Jumat. Lah kamu? Iya, nggak ada pilihan lain, mau gimana? Waktunya mepet semuanya. Udah? Mau cuma itu doang, cuma Banaspati sama genderuwo doang. Kalau cerita semua ya keri lah. Ya malam. Iya udah, berarti dilanjutin aja besok-besok. Takut. Cuma kalau di daerah sana tuh, kalau dulu tuh ritual kan masih kenceng banget ya. Kalau sekarang tuh gimana? Kurang. Udah jauh. Udah jauh Karena kan orang-orang dulu itu ritualnya kan katanya adat. Jadi dia sebetulnya juga nggak tahu itu ritual itu maksudnya apa, dia nggak tahu. Tapi menjurusnya juga kembali lagi kepada ituan Allah, nggak percaya gitu-gitu. Cuman itu katanya buat syariat aja. Jauh gitu. Iya, kalau sekarang mau udah jauh
Ya masih ada sih, 1-2 yang pakai masih ada. Ada ya orang-orang yang belum ini aja. Kadang-kadang kan orang begitu dikasih tahunya juga nggak mau. Karena dia memang percayanya gitu. Kalau nanti, nih maaf ya, kalau umpama nanti aku nggak bikin begini, terjadi begini, dan belum ada buktinya. Tapi orang itu kan terus fokusnya karena dulu pernah ada yang melakukan kejadian. Nah, jadi nih contohnya begini loh, umpama aku mau ngawinin anak, tapi aku harus bikin sesajen gini. Sebetulnya sesajen itu kan nggak boleh, itu dilarang sama Allah. Karena itu kita nggak percaya sama Allah. Tapi aku tanya lagi, katanya memang adat. Jadi untuk menghilangkan adat itu susah. Cuman lama-kelamaan ini anak-anak muda udah orang tua dulu udah berkurang, ya memang udah jauh berkurang, nggak kayak dulu lagi. Nah, dulu kan ganti generasi kali, maksudnya. Iya. Generasi sekarang kan modern. Ya modern, tapi masih ada, tetap masih ada 1-2 orang yang pakai begitu. Ya masih ada. Itu kalau dulu tuh kayak kalau ritual gitu tujuannya buat, maksudnya kan tadi biar selamat katanya. Enggak, maksudnya selain itu kayak misalnya kayak ada yang tujuannya kayak pesugihan. Oh itu pesugihan beda lagi. Ada yang tujuannya untuk apa? Kalau ritual yang untuk apa pernikahan itu kan dia mintanya untuk selamat aja. Oh enggak mas. Oh berarti dia ritualnya kayak yang positif gitu ya? Tapi kalau yang apa namanya banyak juga. Untuk pesugihan kan nggak di rumah. Itu pesugihan ada di gunung-gunung. Ya tapi ada orang-orang rumah yang ada. Saya aja dulu udah pernah mau buat itu. Serem aku jadi. Aku itu mau buat tumbal dulu. Waktu kelas 3 SD. Rambutku brondol semua, rambutku habis. Karena apa? Aku panas ada sekitar siapa 2 bulan atau 3 bulan. Enggak. Tetangga ada. Ya aku kan dimintain sama orang-orang yang pintar, kata nenek aku. Karena ya nenek memang aku tuh sebagai cucu tapi sebagai anak juga. Bilangnya gini, kata orang pintar itu, kamu itu sebetulnya mau buat pesugihan, ada 2 orang yang untuk buat pesugihan, kamu sama si A gitu. Tapi si A itu rumahnya jauh, terus masih saudara. Kalau aku kan bukan saudara, bukan apa. Oh iya. Tapi yang kena malah saudara. Punya baru pengantin sekitar 2 minggu atau 3 minggu dia meninggal. Nah kalau dulu meninggal di Jawa kan dikentongin, tong detik. Itu kentongin pakai kentongan juga. Kentongan ada orang meninggal. Besi apa maksudnya? Enggak pakai apa ya? Bambu bisa, tapi kalau dulu bukan bambu, apa ya, kayak gelugu itu pohon kelapa dicukungin, digerongin, ada bolongannya, terus dibikin. Oh iya, jadi mirip itu ya, mirip yang bambu. Mirip yang bambu, tapi bukan bambu karena suaranya pun juga beda. Nah itu ada kentongan sampai 3 kan 9, pasti ada orang meninggal kan. Orang itu ada kentongan yang 9 kali itu datangnya ke rumah semua. Mbakku sampai nangis. Orang yang meninggal bukan cucuku. Yang meninggal itu yang 1 yang kena juga, yang diarahkan 2. Saya sama orang itu. Tapi yang kena bisa begitu? Maksudnya bisa kena yang sebelah sana? Nggak tahu apa, karena ya nggak tahu lah. Karena imannya mbahku kuat, aku selalu tahu nggak, maaf nih ya, jadi agak porno dikit ya. Mbahku itu waktu aku sakit setiap malam habis maghrib keliling rumah, itu pakai obor belara itu, tahu nggak? Mbahku itu telanjang setengah. Karena apa? Biar ritual untuk ritual untuk katanya untuk mengusir. Benar enggaknya aku nggak ngerti, tapi aku buktinya sembuh.
sampai kepala sekolahku nengokin saya, guruku nengokin saya, teman-teman nengokin. Terus aku pergi sekolah lagi, aku malu, aku pakai kerudungan karena rambutku habis total, bersih, nggak ada rambutnya. Aku dimandiin pakai air. Tapi waktu itu nggak ada kepikiran untuk ke medis gitu? Enggak. Rumah sakit? Enggak. Karena udah ketahuan kalau itu percuma. Aku diminuminnya apa sama orang tua? Kemenyan dibakar. Kemenyan tahu kan? Iya betul. Kemenyan itu dibakar, dimasukin ke gelas. Berisik nih cucu mama. Masukin ke gelas. Terus gelas itu aku suruh minum. Tapi kelihatan saya itu bukan kemenyan. Terus apa? Cincong. Karena memang aku dulu senangannya cincong. Jadi kan si orang pintar itu bilang, Mbak, anaknya senangannya apa? Anaknya senangannya apa kalau minum? Kai lo, cawe ijo. Kalau namanya orang Jawa kan cincong itu cawe ijo. Udah aku minum gak pernah ada rasa ini itu. Ya namanya saya kepengen kesembuhan. Ya diminum aja gitu. Tapi buktinya saya sembuh. Sampai ya orang-orang, ya untung nggak kamu yang kena, untung nggak kamu, saudara sendiri yang kena, sepupunya dia yang kena. Terus orang itu kaya raya tapi orang itu tinggal di Jakarta. Sampai sekarang? Sekarang udah meninggal. Kalau kayak gitu si siapa yang sepupunya tadi itu meninggalnya kok kayak gimana? Maksudnya Ya gimana ya, aku sendiri kan nggak lihat keadaan saya. Maksudnya kan kalau katanya nih pesugihan itu kan ada yang matinya ketabrak apa? Enggak dia biasa, sakit biasa. Sakit biasa, cuman ya aneh aja Mbak, bisa di pengantin kok badannya langsung kuning. Badannya tuh kuning. Tuh. Dan tiba-tiba cantik lagi. Si itu jadi kaya gitu. Emang dia kayaknya itu dari dulu emang suka nyari begitu. Tapi pas waktu itu nggak langsung nuduh ke? Enggak. Dulu itu orang Jawa itu nggak pernah, biarpun memang ada bukti, nggak pernah ada yang berani kayak sekarang dibakar apa, main hakim sendiri. Kalau dulu mah enggak, didiemin aja, terus jaga perasaan, nggak pernah ada balas dendam, nggak pernah apa. Dulu loh, kalau sekarang beda. Kalau sekarang itu orang ngambil pintas, kalau dulu enggak, karena yang itu cari pesugihan itu orangnya memang baik juga sama nenekku. Nah, baik, kalau pulang dari Jakarta ya ngasih gula, ngasih duit, ngasih kopi, ngasih teh berarti. Nggak tahu juga dah. Ya namanya saya mbahku orang tua ya diterima aja. Namanya dia orang kaya, nggak taunya dia mau ngambil saya. Ternyata aku nggak bisa. Aku tuh merintih-rintih loh setiap hari. Aku tahu. Tapi dia sempat nengokin gitu? Enggak. Karena tinggalnya di Jakarta. Oh, jadi waktu itu pas di Jakarta juga. Tapi kok bisa ya pesugihan jauh gitu? Ya nggak tahu juga. Ya kan dia ritualnya di mana? Nggak ngerti juga. Aku nggak ngerti apa dia ditransfer apa kan. Ya namanya orang guru gitu kan pintar. Terus tahu nggak? Dia guru? Aku nggak, maksudnya yang dimaksud guru orang pintar itu tadi loh. Oh. Tuh. Kalau tahu nggak, aku dulu waktu sakit dimandiinnya pakai apa? Kembang? Enggak. Terakhir aku dimandiin pakai kembang di balai. Kalau yang awal-awal aku dimandiin, tahu nggak, ayam kampung direbus sebulu-bulunya, ya udah dipotong dulu, direbus sebulu-bulunya, airnya itu kan digodok ya, airnya itu ya ditambahin air sih, bukan air gitu, dibuat mandiin saya kan amis ya, kaldu gitu ya. Tapi aku nggak ada rasa amis, nggak rasa apa, santai aja. Itu setiap aku mandiinnya pakai ini. Itu maksudnya airnya itu hangat atau udah dingin? Hangat. Ditambahin air dingin gitu. Tuh kelas 3 SD loh, saya udah mau mati sampai orang bilang, katanya
sebentar lagi juga Mbak itu meninggal loh, katanya gitu. Soalnya udah kayak gitu banget, badan udah habis, minyak habis, Rambut habis. kepala sekolah udah nengokin, guru sekolah masih, guruku juga masih hidup sekarang yang nengokin saya. Siapa namanya? Bu Supraptia. Salam Bu Supraptia. Kalau nonton, kalau Sehat, kalau- Bu Supraptia, semoga sehat. Aku muridmu dulu di mana itu? di Bendungan, S. rumahnya. Enggak, maksudnya SD. Nama SD. SD Triharjo, SD Triharjo Yogyakarta. Watas, Toyan, Watas Yogyakarta Toyan. Bukan Watas. Seworan. Itu maksudnya bukan Watas ya? Ya, masuk Seworan. Seworan. Ya, Supraptia yang baik hati, aku salam dari muridmu Jadi yang salah sering salah. ditengokin. Semoga sehat selalu, dilindungi Amin. oleh Tuhan Yang Maha Esa. Panjang umurnya, sehat badannya, lancar Nah, rezekinya. setelah itu kan terakhir dimandiin pakai kembang. Setelah prosesi semua udah selesai gitu, maksudnya si itu juga udah meninggal kan. Si siapa? Oh, Sepupunya. meninggalnya belum lama. Oh, sepupunya ya. Ya, sepupunya itu udah meninggal, terus mama tuh terakhir langsung sembuh tiba-tiba gitu. Sembuh. Ya itu aku terus bisa sekolah lagi. Padahal aku nggak sekolah itu lama, tapi aku nggak ada guru bilang kamu nggak naik ya, apa gimana enggak. Tetap aku naik ke kelas 4. Saya kan cerita juga baru ini kan, anak-anak nggak pernah cerita. Ya karena Pernah sih dulu, coba Apa? sekilas tuh. sekilas ya, karena ya masa lalu lah. Ya udah, orang mau iniin saya seperti apa, kalau Allah nggak ridho tetap Tapi dia nggak bisa. masih kaya nggak sih? Katanya kalau orang yang begitu kan, kalau dia udah mati ya udah gitu, udah jatuh miskin lagi. Ya sekarang ya udah nggak kayak dulu, jauh lah. Anak cucunya ya udah kayak gimana ya, Emang kayak belangsak lah. oh kan berarti sampai sekarang sampai pas terakhir meninggal itu mama masih Masih ada. tahu. Ya, masih tahu saya. Cuman ya saya ya gimana ya, ya udahlah, yang udah nggak usah balas dendam sama orang. Allah yang akan membalas, kita kan nggak tahu semua Allah. Kita juga nggak terlalu percaya sama guru. Bukan kita ini ya, cuman kan Guru ini maksudnya yang si orang pintar itu. orang pintar itu, guru pintar maksudnya paranormal ya kalau sekarang. Dukun. Ya kita nggak boleh terlalu percaya penuh. Aku percaya sama Allah aja, bahwa aku juga kepengen sembuh, kepengen kembali seperti semula. Aku Cuma nggak mau dia melalui dia diganggu-ganggu. gitu. Aku nggak mau diganggu-ganggu orang lagi gitu loh. Maksudku gitu, aku kepengen hidup. Saya kalau ya orang nggak ada yang ngira kalau saya hidup. Iya, karena kan ternyata aku masih sampai sekarang udah umur 60 lebih, anakku 3 ya. Dulu mah nggak ngira kalau buru-buru punya anak, angkat badan aja susah. Nah, itu pengalaman saya waktu masih. Terus pas di SMA itu ada kejadian-kejadian gitu lagi nggak? Apa cuma Ada, cuman ya itu, cuman dengar suara jauh, dari jauh. Itu Suara memang ya suara kayak itu. Kalau kita bulan purnama kan dulu orang-orang itu memang ya nggak diharuskan, ya kayak gimana ya, spontan gitu. Ayo kita main kijok gitu. Kijok itu yang tadi dari lesung, tapi bunyinya kayak orang main musik. Berapa orang gitu, ada yang kamu pembuka, terus ntar ada yang pokoknya ditimpa-timpa. Nah kan gini, dung pertama, dung teko dung, tapi beda-beda orangnya, beda-beda. Yang dung beda, yang otak-otak beda, yang ini beda. Itu pakai alu itu tahu nggak, yang buat numbuk? Iya, buat numbuk yang batang. Itu bunyinya sip. Ya itu pokoknya setiap malam Jumat tuh di daerah Geranti pasti ada suara itu. Tiap malam Jumat. Tapi kalau dideketin, diparanin, nggak ada. Mirip ini berarti ya? Mirip kayak demit. Kalau dulu bilang demit
demit itu apaan, aku nggak ngerti. Kalau demit itu merujuk ke ini sih, makhluk halus sih, sama aja sih. Iya, itu pasti begitu pasti. Kalau Aduh, bunyinya sip banget. mirip itu ya Banaspati ya. Kalau Banaspati kan disamperin juga hilang kan. Iya, tapi kan Banaspati kan model anunya api. Kalau dia kan suara. Iya, jadi mirip-mirip gitu kan. Hilang-hilang juga kalau Iya, hilang. deketin. Tapi nggak tahu juga kalau Banaspati tahu nyerang tahu nggak tahu karena dia kan api. Tapi kalau itu hilang. Yang itu apa namanya, suara-suara itu. Cuma di sana kasusnya nggak ada yang kayak gitu ya? Maksudnya nggak ada yang nyerang ya? Nggak ada, kayaknya Banaspati. nggak ada sih, mudah-mudahan nggak ada. Ya, terus satu, kedua ada bunyi kalau dulu orang bilang anjing apa ya? Serigala. Oh, tapi kalau dulu di rumah di Jawa itu bukan serigala namanya, anjing apa ya? Dulu itu lupa aku. Siluman. Kan gini, itu juga pas yang di Banaspati itu, yang ada di Banaspati itu, pas di pohon kelapa itu. Oh, panjang. Emang ini, aduh nyamuk. Itu asli kali. Asli, itu Bukan, yang maksudnya- asli. Itu dari kuburan Jogobayan. Jogobayan itu di mana? Jogobayan itu kuburan, arahnya kalau dari Mama itu ke belakang. Ini rumah Mama kan madepnya begini ya. Terus Iya. ini sono. Pojok juga, tapi jauh. Itu pokoknya dari situ. Pokoknya dari situ. Asal udah begitu merinding semua. Orang di situ gak merinding semua. Tahu itu. Oh, itu semua orang dengar sih itu. Ada yang dengar, ada enggak. Itu bunyinya, aduh, menyerang kayak, aduh, itu menyeramkan. Tapi Kayaknya ada malam-malam tertentu atau hari-hari tertentu gitu? nggak tentu dia nggak tentu, cuman serem aja. Cuma nggak maksudnya nggak. Ganggu karena orang memang nggak ada yang keluar nyariin dia. Ada takut dengan suara itu, takut. Panjang sih. Itu yang menyeramkan ya itu di situ. Jam-jamnya juga nggak tentu. Tapi selalu malam, nggak pernah siang. Selalu malam, terus nggak jam 10, nggak jam 12. Ya larut malam lah. Larut malam itu anjing itu sering itu. Tapi nggak penampakan. Suara doang. Suara doang. Sering banget lah. Nah itu kan dekat dari rumah Mama kan? Nggak jauh. Oh jauh. Jauh antara Toyan dengan Geranti lah. Ya jauhan Geranti sih, jauhan Geranti. Itu kuburan yang waktu itu yang saya bilang sama Bapak, kuburan itu kuburan bingit, angker Sampai sekarang. sampai sekarang. Tapi kalau nggak sekarang nggak tahu juga sih. Sekarang kan udah banyak perubahan, udah ini. Kalau dulu mah siapa yang berani lewat situ? Nggak ada. Kalau siang berani, kalau malam udah nggak bakalan berani. Karena memang itu kuburannya itu ada di tengah sawah. Oh itu tengah sawah. Di tengah sawah, pojok, jauh sama penduduk. Jadinya kan ya yang bikin serem itu mungkin yaitu orang yang kayaknya sih orang yang suka cari-cari apa juga berani ke situ. Ibaratnya agak mau cari ritual, berani ke situ. Kayak ini ya, togel. Togel itu udah ada belum sih? Belum mati. Udah, togel itu apaan coba? Enggak, maksudnya judi-judi gitu. Oh ada, dari dulu juga ada. Cuman kalau dulu kan namanya bukan togel ya. Ya semacam judi untuk ada dari dulu juga. banyak ada. yang minta-minta gitu kali ya. Dari zamannya Simba juga udah ada. Itu namanya. Kalau dulu kan masih bingit-bingit banget karena dulu pohon-pohonan masih tinggi-tinggi, bambu-bambu masih tinggi. Bambu itu kan memang tempat gendruwo. Iya, dengar sih begitu ya. Bambu tempat gendruwo. Terus suka ada ulernya. Iya. Di Jawa tuh identik banget kalau misalnya bambu-bambu itu. Ya itu ada yang tadi temeti usus. Turun dari pohon bambu klewer. Turun dari pohon bambu klewer. Coba siapa? Kalau aku mau udah nggak berani jalan. Si itu nggak itu. Le, tetap jalan. Opo, gitu kali. Terus dilangkahin aja gitu.
nggak sampai ngelangkain, kan kelewarannya nggak ini, nggak pas langkahnya dia. Nggak di tengah jalan kan? Kalau lek tak akuin. Ya udah Di rumah, biasa kan. ya di rumah sendiri juga berani, padahal di depan ada kayak gitu. Kalau mama kan nggak berani, kalau mama memang orangnya penakut dan jangan sampai dilihatin apapun. Sampai sekarang pun juga aku nggak Jangan mau. sampai dilihatin tapi dilihatin. Ya tapi kan waktu itu kan Nggak sengaja. posisi sama mamanya mama juga, jadi aku juga ini. Cuman mama kaget aja. Saya berbalik begitu, mama kan apa gitu, kan dia nggak lihat mama sendiri gitu. Makanya ya semoga yang wingit-wingit itu sekarang udah nggak jadi wingit. Yang tempat kuburan itu Iya sih, samping- Jogo Bayan. lain, kuburannya dekat Lek Sakim itu dulu emang orang malam berani lewat situ. Oh itu dulu nggak berani? Dulu yang dibikin masjid itu, kenapa dibikin masjid itu? Biar Karena netral. dulu angker tanah. Iya biar Yang pas netral. masjid itu sering ada yang dilihatin di situ. Kalau yang di sono enggak, karena apa? Dekat sama penduduk. Ibarat kata yang sebelah sono kan kamar mandi aja nempel sama tembok kuburan. Kalau yang sini kan enggak. Kalau yang di sekarang dibikin masjid. Itu ceritanya dulu. Sekarang dulu itu apa namanya? Ya itu kuburannya itu ada, maksudnya kayak bentuknya ada yang rumah-rumah itu. Iya. Itu nandain status sosial juga apa enggak? Misalnya dia Kayaknya iya. kayak bangsawan gitu. Kalau Tapi itu dari dulu udah ada pas ada, zamannya mama itu pas Iya. yang udah jadi rumah gitu. iya yang jadi rumah kayak Mbah Lurah. Aku mbahku kan bukan lurah, yang mamanya mbah, bapaknya mbah itu kan lurah. Nah itu kan dibikinin rumah sendiri. Oh di situ kuburin. Berdua sama suami istri. Oh, Nah itu kok kan kenal dulu. situ? Aku takut. Udah begitu dulu kan suka diituin orang, suka kebalik sih, kadang-kadang orang udah mati dimintain Diminta. doa. Padahal yang mendoain itu kan orang yang masih hidup. Ngapain Ini mati? kebalik. Yang mati Ya. itu didoain. Nah, makanya itu ya begitulah. Nah kalau sekarang kan cukup dengan nisan. Iya. Nisan pun sekarang nggak boleh yang gede-gede kayak dulu. Kalau dulu kan Mbah Kakung, Mbah Putri masih gede-gede misalnya. Makan tempat lah. Kalau yang dulu lagi ya itu dibikinin rumah. Kalau masih agak-agak ada ibaratnya punya titel apa-apa gitu loh, jabatan. dihormatin. Tuh Mbah itu juga aku kemarin nggak nunjukin sih ya yang punya Mbah ya. Enggak nunjukin. Iya. Dibikin rumah sendiri, aku ngeri masuknya. Ya. Yang tinggal masuk doang. Siang kan? Sempit ya. Oh. Sempit kan udah ada dia, ada itu, terus ada siapa lagi tahu itu berjejer-jejer gitu. Oh iya ular banyak sih. Karena semak-semak. Enggak ada semak-semak mas, bersih. Oh bersih. Karena dia kan dibikinin rumah, dibersihin. Iya. Hanya enggak. Kalau sekarang sih kuburan di Jawa itu udah enak, udah bersih, udah ya. Temboknya nggak terlalu tinggi kayak dulu. Kalau dulu kan tinggi, ibarat kata orang longok gitu, padahal bukan itu, tapi dikiranya itu kan tahu kan, yang dinamakan itu kan berarti orang yang yang penasaran. Kalau sekarang kan lihat begini udah kelihatan nisannya, kalau dulu kan enggak, udah agak tertutup tinggi, serem. Sekarang bersih, jalannya lebar. Di sini pohon-pohon banyak, di sini pohon-pohon banyak, yang dibikin masjid itu angker banget. Sekarang udah hilang karena dibunyiin azan, ada berdoa, ada ya surah baca-bacaan Tapi untuk Al-Quran. orang-orangnya nggak ada yang takut untuk ke masjid dulu ya? Alhamdulillah enggak, karena ya gimana ya, kalau kita semakin takut masjid itu lama-lama nggak keisi, percuma, malah buat tempat setan lagi. Iya, tadinya dibikinin jelek, sekarang dibikin bagus karena orang-orangnya takut. Jadi ya dia kesenangan. Nah dia ada tempat mandinya, ibarat kata ini.
kata orang bodoh aja gitu. Iya, tapi untungnya kuburan situ udah nggak ini lagi, udah nggak Enggak. angker lagi. Enggak sekarang. Kalau dulu, kalau kuburan Sumberan tuh nggak angker. Yang angker tuh Jogobayan namanya. Jogobayan. Aku baru tahu itu Jogobayan. Jogobayan, tapi kuburan agak jauh, memang bukan kuburan untuk keluarga Sumberan. Iya, Bukan. karena orang situ asli. Langsung orang Jogobayan itu orang, iya. Kata nggak tahu, tapi kalau orang Janturan masuk nggak ya situ. Orang Garang yang banyak pada dikubur di situ kan orang Garang sama Seworang. Tuh, kalau orang Sumberan nggak ada. Cukup Hampir semua sih dulu ya kuburan itu agak-agak wingit di daerah sana. dulu. Karena apa ya, dulu kan orang-orang kesadarannya juga masih kurang, Maksudnya kesadaran untuk agama. agama. Masih kurang. Ya bukannya saya menilai orang dulu Iya, ini, karena enggak. masih terbatas Ya, informasi. Jadi enggak. Dia belum tahu informasi dari TV. Kalau sekarang udah banyak TV, udah ini informasi dari mana-mana, HP bisa, TV bisa. Kalau dulu kan masih kayaknya tabu. Iya. Ya gitulah. Dulu aku tuh pernah nabrak itu. Nabrak tembok kuburan yang di depan. Kamu sampai takutnya kali. Bukan, Terus kan baru belajar motor. Nabrak masih apa? sendiri di situ. Nggak takutnya dijolokin yang nggak benar. Gua orang keterusan gas. Kamu belajarnya di sana? Ya kan dulu pertama kali belajar di sana, yang sampai nyemplung kali Sama siapa? Sama sendiri di belakang sama Wawan. Pakai punya siapa? Dek Sakin? Iya, yang tua itu, yang apa? Yang mahal. Gila. Berani juga kamu ya? Ya gimana orang cobain. Orang nggak ada Adi juga waktu itu di Ada sekolah, nggak ada. Nggak ada. Tapi berani sendiri. Kan Main. kampungnya lagi. Ya begitulah ceritanya. Ya kan? Masa-masa aku dulu masih muda, banyak cerita yang Cuma yang maksudnya nggak mau cerita lebih karena malam ya. Kalau dibikin part aja Pak ya. besok lagi dah. Iya udah. Terima kasih Sama-sama. telah bercerita di part 1 ini. Sama-sama. Part 1 ini. Semoga bermanfaat. Iya, bermanfaat buat hiburan, buat Iya, apa? hiburan. Ambil hikmahnya aja lah. Iya. Part 2-nya nanti ya di apa? Next time. Jumat depan kali. Insya Insya Allah. Dikasih umur panjang, sehat. Thank you. Bye. Bye-bye.